Halo semua, selamat datang kembali di channel Senang Baca, belajar membaca cerita Franklin. Kali ini ceritanya tentang Franklin senang membantu. Di cerita kali ini kita akan bertemu dengan teman-teman Franklin dan Pak Owl gurunya. Masalahnya adalah Franklin sangat senang membantu, tapi kali ini Franklin membuat Snail tidak nyaman dengan bantuannya. Sampai-sampai Snail marah. Kok bisa ya? Snail tidak suka dengan bantuan Franklin? Ataukah ada yang salah dengan cara Franklin membantunya? Yuk simak ceritanya di video kali ini. Selamat menyaksikan. Franklin senang membantu. Berdasarkan tokoh-tokoh ciptaan Paulette Bourgeois dan Brenda Clark. Diterbitkan oleh penerbit Canisius. Franklin sudah bisa berhitung dan mengikat tali sepatunya. Ia senang membantu Pak Owl gurunya di kelas dan senang membantu teman-teman dan tetangganya. Tapi pada suatu hari, Franklin agak berlebihan membantu temannya. Anak-anak di kelas Franklin mengadakan kegiatan jelajah hutan. Sebelum masuk ke hutan, Pak Owl si burung hantu berpesan kepada anak-anak untuk membawa sesuatu dari hutan yang akan dipamerkan pada saat pameran di sekolah. Pak Owl mengingatkan anak-anak untuk tidak mengganggu makhluk hidup yang ada di hutan. Pak Owl juga menunjukkan tempat Franklin dan teman-temannya bisa memperoleh benda-benda menarik di hutan. Franklin sudah tidak sabar lagi untuk mencari benda-benda istimewa di hutan. "Ayo, lewat sini," kata Franklin kepada Snail si siput. Tapi Snail tidak mendengar ajakan Franklin karena ia sedang sibuk mengamati jamur. Lalu tanpa bertanya, Franklin mengangkat Snail dan menggendongnya. "Ayo, aku gendong," kata Franklin. Snail kaget. Ia belum selesai mengamati jamur itu. Beberapa menit kemudian, Franklin melihat tanaman sejenis rumput di tepi jalan setapak. Ia meletakkan Snail, lalu meniup kelopak bunga tanaman itu. Benang sari bunga itu berterbangan. "Wah, asyik sekali," gumam Snail. Ia lalu mendekati sebuah kelopak yang penuh benang sari. Tapi ketika ia mencoba meniupnya, tidak ada benang sari yang terbang. Maka Snail merambat naik hingga menemukan bunga yang agak kecil dengan sedikit benang sari. Snail hendak meniup benang sari itu, tapi Franklin telah mengangkatnya. "Ayo kita jalan lagi," kata Snail. "Aku tolong kamu, Snail." Snail mendesah. Ia juga ingin meniup benang sari seperti Franklin. Ada banyak benda menarik di hutan yang bisa diambil anak-anak. Beaver si berang-berang memenuhi tasnya dengan bunga cemara, daun-daunan, dan batu. "Kamu sudah dapat apa, Snail?" tanya Beaver. "Belum," jawab Snail. "Aku mau mencari benda yang sangat istimewa." Setelah makan siang, Bear si beruang melihat sarang lebah. "Lebah akan menyengatmu kalau kamu mengganggunya," kata Bear mengingatkan.
Tapi Bill yakin sarang lebah itu telah kosong. Franklin meletakkan Snail di atas balok kayu dan memperhatikan sarang lebah itu dari dekat. Tiba-tiba Franklin mendengar suara mendengung. "Ya ampun!" teriak Franklin. Sekelompok lebah yang marah keluar dari sarang itu. "Lari!" teriak Fox si rubah. Franklin dan teman-temannya berlari di sepanjang jalan sambil berteriak-teriak ketakutan. "Aduh, hampir saja," kata Beaver sambil terengah-engah. "Aku belum pernah lari secepat itu," kata Ghost si angsa. "Aku juga," kata Franklin. "Bagaimana denganmu, Snail?" Tapi Snail tidak ada. Tiba-tiba Franklin ingat bahwa dirinya meninggalkan Snail di atas balok kayu. "Aduh, bagaimana kalau lebah-lebah itu menyengat Snail?" seru Franklin. "Aku seharusnya mengajak Snail lari." Franklin dan teman-temannya bergegas kembali ke tempat sarang lebah. Tidak ada tanda-tanda lebah dan tidak ada tanda-tanda Snail di sana. "Snail?" panggil Franklin. "Snail, kamu di mana?" Snail tidak tahu teman-temannya mencemaskan dirinya. Ia asyik mengamati jaring laba-laba. Snail kaget saat mendengar teriakan Franklin yang terdengar cemas. "Aku di sini," jawab Snail sambil merayap keluar dari balok kayu. Franklin bergegas menghampirinya. "Kamu nggak apa-apa, Snail?" "Ya, tentu saja," kata Snail sambil tertawa. Semua anak merasa lega melihat Snail baik-baik saja. Snail sama sekali tak tahu apa yang telah terjadi. "Aku baik-baik saja," kata Snail. "Tapi aku belum dapat apa-apa." "Aku akan membantumu," kata Franklin sambil mengangkat Snail lalu menggendongnya. "Aku bisa cari sendiri kok," kata Snail. Tapi Franklin tetap memaksa. Snail menjatuhkan kepalanya sambil mendengus kesal. Sepanjang siang itu, Franklin membantu Snail mengumpulkan benda-benda menarik yang ada di hutan. Saat Franklin mengambil biji bunga, ia juga memasukkan sebuah biji bunga ke dalam tas Snail. Saat Franklin menemukan batu, ia mengambil satu untuk dirinya, lalu mengambil satu lagi untuk Snail. Franklin bahkan mengambilkan daun untuk Snail, meskipun sebenarnya Snail bisa mengambilnya sendiri. Franklin memasukkan banyak benda ke dalam tas Snail, hingga Snail tak bisa berjalan karena tasnya terlalu berat. Hari hampir sore, sudah waktunya kembali ke sekolah. Tapi Snail belum mendapatkan benda yang sungguh-sungguh ia inginkan. Franklin menawarkan diri untuk membantu Snail mencari benda yang lain. Snail merasa kesal. "Aku ingin mencari sendiri benda yang kuinginkan," katanya marah. Lalu ia pun pergi. Franklin sakit hati dan terkejut. "Aku kan hanya ingin membantunya," kata Franklin kepada teman-temannya. "Snail kan kecil dan ia tidak bisa berjalan cepat."
Tapi ia pintar mengerjakan sesuatu, kata Beaver. Tentu dengan caranya sendiri. Rabbit si kelinci menunjuk batu karang. Ternyata Snail sedang memanjat salah satu sisi batu karang itu. Benar kan kataku? Kata Beaver. Wow, seru Franklin. Sepertinya Snail tidak selalu membutuhkan bantuanku. Tak lama kemudian, Snail merambat turun, lalu menunjukkan kepada teman-temannya sebuah batu kristal yang berkilauan. Semua anak tampak kaget dan kagum. Wah, itu benda paling bagus yang kita temukan di hutan, kata Franklin. Snail tersenyum bangga. Terdengar bunyi peluit Pak Owl. Ayo, kita cepat kembali, ajak Franklin. Franklin hendak mengangkat Snail, tapi tiba-tiba ia membatalkan niatnya. Maukah kau ikut denganku, Snail? Tanya Franklin. Tentu mau, kata Snail gembira. Aku suka ditolong saat aku sungguh-sungguh membutuhkannya. Franklin berlari sangat cepat hingga batu-batu dan daun-daun yang ada di dalam tasnya terjatuh. Jangan khawatir, Franklin, kata Snail. Nanti kamu ku beri satu batu kristalku. Terima kasih, sahut Franklin. Snail tersenyum. Aku senang bisa membantumu. Teman-teman, demikianlah cerita Franklin senang membantu. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Kenapa Snail marah kepada Franklin? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Senang Baca dan nantikan video cerita Franklin selanjutnya. Terima kasih.